Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan taklim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Benar ya? Ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, yakni Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu annahu, sesungguhnya ia, yakni Abdullah bin Umar, talaqa imra'atahu, ia mentalak, ia menceraikan istrinya. Wahya haidun, sementara keadaannya itu sedang haid, sedang datang bulan. Fi ahdi Rasulillahi, pada zaman Rasulullah. Fasa'ala Umar Rasulullah an dzalika, kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal itu, mengkono-mengkono talaqa imra'atahu tadi kepada Rasulullah. Jadi ada kejadian di mana Abdullah bin Umar mentalak istrinya pada saat istrinya sedang haid, pada saat istrinya sedang datang bulan. Kemudian ayahnya yang bernama Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Faqala, kemudian beliau mengatakan, murhu, perintahkanlah ia, hai Umar, falyuraji'ha, hendaklah ia rujuk pada istrinya, kembali kepada istrinya. Tsumma liyumsikha, kemudian hendaklah ia menahannya, maksudnya membiarkannya, hatta tathura, sampai ia suci dari haid yang kemarin ia mentalaknya. Tsumma tahidu, sampai ia haid lagi. Tsumma tathura, sampai kemudian ia suci lagi. Tsumma, kemudian, insya'a amsaka ba'du, jika ia menghendaki ia bisa menahan, dalam arti mempertahankan istrinya setelah itu. Wa insya'a talaqa qabla ayyamassa, kalau ia menghendaki boleh mentalaknya sebelum ia menyentuhnya. Fatilka, maka itulah al-iddatul lati, iddah yang amarallahu, Allah perintahkan, antutallaqalahan nisa'u, sekitarnya ditalak untuknya perempuan-perempuan itu. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, murhu falyurajiha, perintahkanlah ia untuk rujuk kembali kepadanya. Tsumma litalliqha tahiran aw hamilan, kemudian hendaklah ia mentalaknya ketika istrinya dalam keadaan suci atau ketika istrinya dalam keadaan hamil. Wa fi riwayatin ukhra al-Bukhari, dalam riwayat yang lainnya dalam Sahih Bukhari, wa khusibat, dan ia dianggap tatliqatan, satu kali talak. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim, qala Ibnu Umar,
Berkata Ibnu Umar, amma anta, adapun engkau, tolak taha wahidatan au isnataini, mentalaknya satu kali ataukah dua kali, fa inna, maka sesungguhnya hilaha, membiarkannya hatta tathuro, sampai ia suci, thumma utalliqaha, kemudian aku mentalaknya qabla an amassaha, sebelum aku menyentuhnya. Wa amma anta, adapun engkau, talaqtaha salasan, mentalaknya 3 kali, faqad asaita, maka sungguh engkau telah melanggar atau berbuat maksiat Rabbaka, pada Tuhanmu, fima amaraka bihi, di dalam apa-apa yang ia memerintahkanmu dengannya, min talaqi imra'atika, dari mentalak istrimu. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya, qala Abdullah bin Umar, berkatalah Abdullah bin Umar, faraddaha alayya, kemudian ia, yakni Rasulullah, mengembalikannya atasku, walam yaraha syai'an, dan tidak menganggapnya sesuatu pun, tidak terjadi apa-apa. Wa qala, dan ia mengatakan, idza tahurat, apabila ia telah suci, fal yutolik aw liyumsik, hendaklah ia menceraikannya atau memegangnya. Baik saudara, hadis-hadis ini terkait hukum talak atau hukum perceraian dalam perkawinan. Pernah kami jelaskan makna talaqa yutalliqu tatliqatan, itu adalah mengurai, buhul atau membuka ikatan. Sebaiknya aqdun nikah, ya. Aqd itu adalah membuat ikatan atau membuat buhul, ya. Sehingga talaqa itu adalah lawan daripada aqda tadi. Dalam hadis dijelaskan bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu talaqa imra'atan wa hiya haidun, pernah ia mentalak, menceraikan istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan haid, pada zaman Rasulullah masih hidup, ya. Sehingga mudah solusinya, mudah penguraiannya. Karena pada saat masih hidup, maka Rasulullah itu memiliki kewenangan dari Allah untuk membuat aturan, untuk membuat syariah. Memang asyari', pembuat syariah itu adalah Allah. Tapi yang menyampaikannya kepada umat manusia, kepada hamba-hamba Allah adalah Rasulnya, adalah nabinya. Sehingga kebijakan, putusan yang dilakukan oleh Nabi merupakan sumber hukum yang kita kenal sebagai al-hadis atau as-sunnah, yang oleh para ulama dipetakan menjadi 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah adalah kata-kata, pernyataan, deklarasi dari Nabi. Sementara sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Adapun sunnah takririyah adalah sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi.
Karena mendiamkan sesuatu, membiarkan sesuatu itu menunjukkan membolehkan atau mengizinkan. Karena Rasulullah masih hidup, maka ayahnya yang bernama Umar bin Khattab melaporkan peristiwa yang dialami oleh anaknya itu kepada Nabi. Fasala Umaru Rasulullahi an dzalika. Kemudian Umar menanyakan peristiwa itu kepada Rasulullah. Faqala murhu falyurajiha. Hai Umar, perintahkan ia rujuk kembali kepada istrinya. Cuma karena sudah menjalankan atau melakukan satu perbuatan namanya tolak atau talak tadi, maka ia wajib menjalani masa iddah, maksudnya perempuan yang ditalak itu. Karena dalam ayat Quran dikatakan at-talaqu marrotani, itu ya, talak itu 2 kali. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan, sama-sama baik. Kalau memang dilepas, ya dilepas dengan baik-baik. Wong dulu menikahnya juga baik-baik. Kalau memang dicerai, ya dicerai dengan baik-baik. Wong dulu nikahnya juga baik-baik. Nah, perempuan yang ditalak oleh suaminya memang harus menjalani masa iddah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah 3 kali masa suci. Harus jelas, harus tegas. Karena ini masalah hukum, masalah halal haram. Ya, disebut sebagai positif, ya, bukan positif, lawannya negatif itu ya, kepastian lah ya, falsafat positivisme itu. Sehingga hukum yang di situ dimunculkan dalam bentuk pasal, dimunculkan dalam bentuk ayat, dalam sistem perundang-undangan masyarakat modern disebut sebagai hukum positif ya. Hukum yang eksak, yang kalau pasalnya begini ya hukumnya begini dan seterusnya. Alhamdulillah. Di antara hikmah kenapa talak itu tidak boleh dilakukan pada saat perempuan dalam keadaan haid atau datang bulan tadi, itu bisa memperpanjang masa iddahnya. Karena misalnya perempuan ditalak oleh suaminya dalam keadaan suci ya. Kemudian ia mengalami masa haid, selesai 1 kali, suci lagi, mengalami masa haid 2 kali, suci lagi, mengalami masa haid ya 3 kali, suci lagi, sudah bisa menikah dengan laki-laki yang mungkin meminangnya. Apakah laki-laki itu mantan suaminya? Boleh. Atau laki-laki itu orang yang selain suaminya juga tidak apa-apa. Beda dengan masa tunggu ini. Selama masa tunggu ini yang berhak untuk mendekatinya hanya mantan suaminya. Itu namanya rujuk, itu istilahnya. Walaupun tentu saja dalam rujuk ya tetap ada akad baru.
tapi ya tidak ada prosesi peminangan lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau pernikahan dari awal kan ada prosesi peminangan lagi. Demikianlah Nabi mengatakan murhu falyuraji'ha, perintahkan ia hai Umar untuk rujuk kepada istrinya. Tsumma liyumsikha hatta tathura, supaya ia istrinya yang haid tadi dia harus kembali dipegang lagi, dalam arti dia rujuk lagi sampai suci, kemudian dibiarkan lagi haid ya, kemudian dibiarkan lagi suci. Nah saat itu saat ia suci untuk haid yang kedua kali tadi, dia boleh menceraikan istrinya, tapi harus dalam keadaan suci, suci yang belum disentuh ya. Tapi kalau suci disentuh ya tidak jadi, harus nunggu lagi. Baik, kita kembali kepada pokok bahasan hadis tadi. Estimasi syariah ya, atau hukum dari hadis yang kita kaji ini, pertama, talaqa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma imra'atahu wa hiya haidun, bahwa Abdullah bin Umar mentalak istrinya sementara itu istrinya dalam keadaan haid atau datang bulan. Fadzakara dzalika abuhu linnabi, kemudian ayahnya yang bernama Umar melaporkan hal itu kepada Nabi ya. Kemudian Nabi menegur ya, bahwa yang dilakukan itu adalah satu perbuatan yang salah, sehingga Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk mundur kembali ya, untuk bersama lagi dengan istrinya. Li'annahu lam yuwafiq as-sunnata, karena hal itu tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Summa amarahu bimuraja'atiha, kemudian ia memerintahkan Abdullah bin Umar untuk kembali kepada istrinya. Wa imsakiya hatta tathura min tilkal haidah, sampai kemudian suci dari haid yang pernah ada pengalaman mentalak itu. Tapi kemudian ia harus membiarkan istrinya tadi haid lagi, baru kemudian suci lagi. Lah suci yang kedua inilah ia bisa melakukannya dalam arti menceraikan istrinya jika ia meneruskan niatnya, atau sebaliknya ia tidak jadi menceraikan istrinya, itu kan soal lain saja. Nah yang demikian ini di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia atau di dalam kompilasi hukum Islam yang itu merupakan hukum material yang dipakai di pengadilan agama, sudah diatur sedemikian rupa sehingga kalau ada proses orang cerai talak itu ya tentu ditanya dulu apa saat ia akan ikrar talak itu kondisi istrinya itu masih dalam keadaan bagaimana, apakah dalam keadaan suci ataukah dalam keadaan datang bulan ya. Sekiranya dalam keadaan datang bulan ya dijadwalkan ulang, dijadwalkan ulang supaya saat seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya itu istrinya harus dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Karena kalau itu dilakukan ya tentu saja menyalahi tuntunan Nabi, tapi hikmahnya ya. Hikmahnya kalau seorang perempuan ditalak suaminya dalam keadaan haid itu jadi panjang namanya. Masa tunggunya jadi lebih dari 3 bulan ya. Haid ditalak kemudian suci.
Datang bulan lagi, suci lagi. Datang bulan lagi, suci lagi. Lah baru harus nambah lagi gitu. Sehingga menjadi 4 bulan. Yang kedua, tahrimu tolaki fil haid, haram terjadi talak sementara istrinya dalam keadaan datang bulan. Wa innahu minat tolakil bid'ai, itu terbilang sebagai talak yang bid'ai. Yang bid'ah lawan dari tolak as-sunni, dari tolak yang sunnah. Lais alladzi laisa ala amri syari', yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Dan dalam riwayat tadi menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan tidak berkenan, ya, marah. Dan tentu sesuatu yang di situ Nabi ada marah adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Baik, pada intinya adalah seperti itu. Kita lanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat talaku ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wasanataini min khilafati Umar talaku thalathi wahidatun. Faqala Umar innan nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi anatun. Falau amdoinahu alaihim fa amdahu alaihim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ia berkata, kana talaku adalah talak, ya, ala ahdi Rasulillahi, pada zaman Rasulullah wa Abi Bakar, dan pada zaman Abu Bakar, wa sanatain min khilafati Umar, dan 2 tahun pertama dari pemerintahan Umar. Talakus salasi wahidatun, talak 3 yang diucapkan di majelis yang sama, hukumnya ya hukum talak 1, ya. Misalnya orang bilang, kamu saya talak 3, ya, tapi hukumnya talak 1. Atau orang mengatakan, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3 kali, ya hukumnya 1. Wong disebut talak 3 itu kan dalam konteks ini orang mentalak istrinya, kemudian rujuk, mentalak lagi, kemudian rujuk, mentalak lagi, kemudian rujuk, kok mentalak lagi, ya, itu yang kemudian menyebabkan istrinya tidak bisa kembali kepada dirinya kecuali istrinya itu menikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan secara normal, secara natural. Itu yang kemarin kita membahas 3 macam perkawinan yang haram itu. Ada perkawinan apa saja, ada kawin mut'ah, ada kawin sighar, ada kawin muhallil, itu 3 macam. Faqala Umaru, kemudian Umar berkata, innan nasa, sesungguhnya orang-orang itu qad istajalu, sungguh tergesa-gesa, fi amrin, di dalam satu persoalan, kanat lahum fihi anatun, di mana sebenarnya mereka dalam hal itu memiliki waktu. Falau amdoinahu alaihim, sekiranya kami membiarkan hal itu atas mereka, fa amdahu alaihim, ya.
maka aku membiarkannya atas mereka ya. Tapi maknanya Umar ya tidak membiarkan ya, supaya orang tidak bermain-main dengan urusan talak itu. Kemudian dikatakan bahwa talak 3 satu majelis itu juga dianggap talak 3 yang berkonsekuensi talak bain kubro itu. Kan talak itu ada talak raj'i, ada talak bain ya. Nah, talak raj'i itu adalah talak yang dengan talak itu seseorang masih bisa rujuk kepada istrinya. Namanya talak raj'i. Kalau tolak ini tolak yang tidak bisa dirujuk. Tapi ada dua, ada tolak bain sughra, ada tolak bain kubro. Tolak bain sughro adalah talak di mana seperti yang kemarin kita jelaskan, hasil dari satu proses yang namanya al-khul'u, atau yang dalam bahasa kita cerai gugat. Dalam cerai gugat itu disebut talak bain sughro karena tidak ada rujuk. Cuma seorang suami masih bisa menikahi lagi, bukan rujuk loh ya, menikahi lagi istri yang pernah menggugat cerai dirinya. Tidak menunggu istri yang pernah menggugat cerai dirinya itu kemudian kawin dengan orang dan oleh orang yang mengawini diceraikan. Ada talak bain kubro, talak bain kubro yang talak 3 itu. Tapi ya itu ada sih dalam wacana ya, atau dalam literatur. Kayaknya di tempat kita belum pernah ada seperti itu. Ya mungkin saja ada tapi saya tidak tahu. Karena dalam fikih munakahat ini juga ada hal-hal yang sangat terkait dengan adat istiadat atau budaya. Nanti ada zihar, ada li'an ya, macam-macam yang, sehingga misalnya soal zihar itu ya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tidak ada di dalam KHI karena memang walaupun ada wacana itu ya atau peristiwa itu pada zaman Nabi, tapi tidak ada dalam masyarakat modern, apalagi di Indonesia ya. Jadi orang mengatakan kepada istrinya anta minni ka dhuhri ummi, namanya zihar. Itu menyebabkan luar biasa, menyebabkan talak yang tidak bisa dirujuk lagi. Tapi tentu itu bahasa budaya. Kamu dalam pandangan saya seperti punggung ibuku. Dia tidak teriak begitu mak kepada istrinya. Maknanya kan itu satu kata-kata yang menunjukkan bahwa suaminya ini punya tekad kuat untuk tidak lagi menyentuh istrinya. Karena haram dengan tingkat keharaman yang ekstrim, seperti haramnya seseorang untuk bergaul dengan ibunya tadi ya, dalam tanda kutip, yang tidak mungkin itu. Kecuali legenda saja, ada legenda Jawa itu namanya Sangkuriang itu. Kalau li'an pernah ada sih katanya sekitar tahun 70-an terjadi di Aceh, dalam satu buku yang pernah saya baca waktu masih kuliah dulu ya. Sehingga pasalnya tetap ada di dalam KHI ataupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, yang mengatur tentang pernikahan atau perkawinan. Jadi li'an itu ada kasus perselingkuhan ya, di mana masing-masing pihak dari suami istri itu menolak untuk dikatakan
melakukan perselingkuhan atau perzinahan, dan masing-masing bersumpah ya, sekiranya dirinya salah maka laknat Tuhan ditetapkan atas dirinya. Demikian pula yang menuduh ya, sekiranya tuduhan saya salah maka laknat Tuhan atas diri saya. Yang dituduh juga mengatakan saya tidak melakukan, sekiranya jawaban saya salah maka laknat Tuhan atas diri saya. Yang ngeri ya, itu kata-katanya ngeri. Nah, Umar mengambil kebijakan supaya orang tidak sembrono ya di dalam talak. Kalau ada yang bilang talak 3 kali, hatta walaupun satu majelis ya kepada istrinya, maka terhitung talak 3. Padahal praktek dari talak 3 itu kan tidak seperti itu ya. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Wa an Mahmud ibni Labidin radhiyallahu an qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu thalathatat liqatin jami'an. Faqama ghadbana thumma qala ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum hatta qama rajulun faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu. Rawahun Nasa'i wa ruwatuhu muwaththaqun. Ukhbira diberitakan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin tentang seseorang talaqa imra'atahu, di mana ia mentalak istrinya salasata tatliqatin 3 kali talak jami'an secara kolektif ya. Faqoma, kemudian Rasul berdiri ghadbana dalam keadaan marah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan ayul abu, apakah dipermainkan atau dibikin main-main bi kitabillahi, hukum di dalam kitabullah. Wa ana, sementara aku baina adhurikum, di tengah-tengah kalian. Ai wa ana maziltu ma'akum hayyan, sementara aku masih hidup bersama-sama kalian. Hatta qoma rujulun, sampai ada seseorang yang berdiri. Faqala, kemudian ia mengatakan ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ala aqtuluhu, bolehkah aku membunuh orang tadi ya. Orang yang diceritakan dalam hadis ini bermain-main atau mempermainkan kitabullah. Baik, hadirin, ya tentu pada intinya tidak boleh orang bermain-main dengan perceraian, oleh bermain-main dengan talak tadi. Semuanya ada aturannya di dalam syariat Islam yang diatur dengan sebaik-baiknya ya. Ya seperti tadi yang kami katakan, bahwa
dalam hukum itu ya. Karena ada istilah hukum itu ada yang waqi'i, ada yang iftiradhi. Yang waqi'i itu yang berbasis peristiwa, berbasis data. Kalau iftiradhi itu hukum yang didasarkan pada pengandaian ya. Kalau jenengan baca kitab-kitab fikih, terutama fikih abad pertengahan, itu yang banyak itu adalah iftiradhi, hukum pengandaian. Sekiranya ada satu peristiwa begini, bagaimana hukumnya? Ya belum tentu ada, namanya saja pengandaian. Cuma begini yang harus kita pahami, bahwa apa yang dikatakan orang sebagai terobosan hukum, apa yang dikatakan orang sebagai dekonstruksi syariah, itu juga harus hati-hati ya. Banyak hal-hal yang menurut kesepakatan ulama sebagai sesuatu yang ghairu ma'qulil makna ya, tidak bisa dirasionalkan ya. Itu kalau dipaksakan dirasionalkan juga ya, karena Nabi sudah tidak ada, khawatirnya itu adalah hal-hal yang memang tidak boleh di otak-atik. Misalnya begini, ada wacana ya, setiap tahun jamaah haji kita ini ada 200.000 orang, katakanlah seperti itu, 220 sekian, 220.000 ya, katakanlah dari 220.000 jamaah haji itu yang haji tamattu itu 200.000 orang. Berarti kan ada 200.000 orang sembelih domba kan. Karena kalau orang haji dengan cara tamattu, dia harus sembelih domba ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi itu. Yang menurut Al-Quran, menurut hadis itu harus disembelih di manhar, di Mina, dan dagingnya dibagikan kepada fuqara wal masakin yang ada di tanah haram ya. Ya. Nah, saiki lho wong Mekah sugih-sugih kabeh, malah sing melarat iki ngene sepanjang kene. Bagaimana lah, bagaimana pertanyaannya? Daripada disembelih di sana soro-soro, beliau ono kene ae hadiunya. Dalam arti manhar, tempat menyembelih hadiu itu tidak harus di Mina sana, cukup di sepanjang saja. Ini memang para ulama menahan diri, tidak berani seperti itu. Sehingga solusinya sekarang yang sudah diatur regulasinya oleh pemerintah, hadiunya ya tetap disembelih di sana, di manhar sana di Mina ya. Dimasukkan cold storage, diamankan dari 200.000 kambing itu ya, entah kambing entah unta, nanti baru dikapalkan ke sini, dibagikan kepada fuqara wal masakin ada di sini. Nah terus biayanya nyocok kan mahal itu biayanya, itu ngangkut barang sekian kontainer dari Arab sana sampai ke sini. Ya nyocok gak nyocok kan, yang penting ada aturannya ya, mungkin diambilkan dari, diinkludkan ya dengan biaya UNH itu atau bagaimana. Yang penting hal-hal yang sifatnya thawabit ya, yang sifatnya dalilnya tegas itu ya tidak boleh begitu saja kemudian dilanggar ya. Baik, saya kira untuk sementara begitu dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.